Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bipandia dengan NPM 2215061093. Kali ini saya akan menjelaskan tugas akhir praktikum 3, yaitu yang berjudul UART, yang berjudul komunikasi serial UART, serial SPI dan I2C. Di sini ada percobaan pertama. Percobaan pertama ini adalah percobaan UART, yaitu komunikasi serial. Cakapannya mengirim pesan dari ini ke sini, satu satu ke satu seperti itu. Kali ini di sini terdapat dua buah Arduino. Jadi yang pertama ini berfungsi sebagai, yaitu eh, di sini transmitter, di sini receiver, mana transmitter ini mengirim dan ini menerima. Kemudian saya akan menjelaskan kodenya, yaitu yang pertama pada Arduino yang pertama sebagai transmitter. Ini ada void setup. Void setup ini akan berjalan satu kali saat program ini dijalankan. Jadi di sini ada serial begin, mulai serial, komunikasi serial, kecepatannya 9.600 baud dan serial 8N1. Maksudnya di sini adalah 8 bit dan 1 bit stop. Kemudian di sini ada void loop. Di sini ada perulangan dan berulang apa saja yang terisi di dalam perulangan tersebut, fungsi perulangan ini. Jika serial available lebih dari 0, maksudnya di sini adalah jika sistem membaca serial available-nya lebih dari 0. Maksudnya di sini terdapat serialnya, komunikasi serial, string message, ini deklarasi variable message yang berisikan nilai serial string, yang mana ini akan yaitu membaca string atau membaca teksnya. Kemudian ini serial, yaitu serial write message string, menulis yaitu message, uh, menerima string dalam bentuk teks. Kemudian ini ada panjang dari message-nya, panjang dari kata-kata yang terdapat di dalam message ini. Kemudian setelah itu serial write, ini berarti spasi. Setelah itu saya menjelaskan Arduino kedua sebagai receiver, yaitu di sini terdapat void setup sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Setelah itu ada void loop. Sini if serial available lebih dari 0, maka dia akan menjalankan string message ini, yang mana string message ini berfungsi untuk menyimpan nilai dari serial .read string. Jadi dia membaca string, kemudian serial print pesan diterima dan memunculkan message yang ada. Kita coba start. Nah, kita lihat di serial monitor, kita coba ketik halo. Seperti itu, kita send. Tunggu. Di sini halo, dia membaca read string. Setelah itu di Arduino 2 pesan diterima halo. Kemudian saya lanjut ke percobaan selanjutnya. Selanjutnya ini adalah percobaan SPI, komunikasi SPI di sini, yang mana pada rancangannya itu terdapat tombol switch plus button. Di sini LED, di sini ada resistor, di sini ada kabel, kemudian ada dua buah Arduino, yang mana di sini berfungsi sebagai master dan slave gitu. Kemudian
di sini pada sisi terminal 2A ini disambung ke pin 9 dan terminal 1A disambung ke negatif. Oh, nanti akan disambungkan ke ground. Setelah itu setelah itu LED yang bagian groundnya, katodanya yang atau kawat yang kecil akan disambungkan ke ground atau negatif. Kemudian yang positif ini anodanya tersambung ke resistor. Resistor akan menyambung ke 9 pin 9. Kemudian pin 12 tergabung ke pin 12, pin 11 tergabung ke pin 11, pin 10 tergabung ke pin 10, pin 13 tergabung ke pin 13. Setelah itu di sini ada penyambungan VCC-nya ke 5 volt dan ground ini negatif ke ground. Setelah itu saya akan menjelaskan codingannya. Jadi di sini ada pendefinisian untuk mosi pada pin 11. Mosi itu adalah master out slave in. Kemudian ada pin clock pada pin 13, chip select pada pin 10, byte pada 8 dan LED pada 9. Setelah itu bahwa ini adalah pendeklarasian variabel current state di menggunakan tipe data boolean. All state yang berisi false menggunakan tipe data boolean. Message yang menggunakan tipe data karakter yang berisikan nilainya L besar. Setelah itu ada void setup. Void setup ini akan dijalankan selama 1 kali setelah program berjalan. Setelah itu ada pin mode. Ini untuk MISO. MISO tadi adalah pin 11. Pin 11 ada output, dideklarasi sebagai output, MOSI sebagai input, pin clock sebagai input, 13, chip select sebagai input, LED sebagai output di pin 9. Setelah itu serial begin 9600. Jadi ini adalah jarak komunikasi antara komunikasi serial dimulai dengan kecepatannya adalah 9600 baud. Setelah itu ada void loop. Ini adalah perulangan yang akan berulang, yaitu akan pertama itu check message, kemudian ball is selected. Is selected itu pendeklarasian variabel is selected akan berisi dari digital read chip select sama dengan low. Jadi dia akan membaca sama dengan low yang akan disimpan dalam variabel is select. Jika is select itu digital read-nya sama dengan low, ini berarti dia true kan. Serial printnya akan ngeprint di serial monitor ini ada RCB mensagem, receive data, menerima data, serial print, kutip 2, kemudian serial print learn, imprime, mensagem, kemudian serial print message, serial print 2, kemudian ada fungsi yaitu void check message. Jika message-nya berisi ada yang mengandung unsur H di sini, karakter H, kemudian digital write LED high, maka dia di sini jika bernilai true maka LED ini akan hidup, dan jika message-nya adalah karakter L maka LED-nya akan mati. Dan void receive data yaitu fungsi receive data, kemudian ada deklarasi variable index byte, kemudian letter ASCII yang mana akan
berisi nilai 0 dan 0. Setelah itu ketika indeks byte kurang dari variabel byte, eh, current state-nya sama dengan digital read pin clock high. Pin clock-nya akan high dan akan diisi high ini, di pin clock ini high, diisinya di current state. Jika current state not current state, yang artinya berlawanan dari current state atau low, berarti kan all state, nilai all state akan berisi nilai current state, dan jika current state tidak sama dengan old state, ini ada pendefinisian variabel lagi untuk nama variabel receive data yang bertipe data boolean di start write mosi serial print receive data. Jadi serial akan mengeprint atau memunculkan data yang diterima, receive data. Setelah itu ini receive data tadi di mosi, dan letter SCII akan tambah sama dengan, ini akan bertambah setiap perulangan ya, di receive data dikali myPow 2 byte 2 byte 2 pangkat indeks 2 pangkat byte dikurang indeks byte dikurang 1. Jadi old state sama dengan current state. Old state akan bernilai current state, berisi nilai current state, kemudian indeks byte-nya ada increment plus plus 1. Jadi old state sama dengan tidak, current state message akan berisi nilai dari letter SCI. int myPow ini adalah fungsi dari int myPow, yaitu int base, ada parameternya int base dan int exp. int result ini deklarasi dari result yang bertipe data integer kemudian bernilai 1. Untuk integer eh, ini perulangan, deklarasinya yaitu integer i sama dengan 0, i kurang dari xp, i plus plus i increment, kemudian result kali sama dengan base. Jadi setiap perulangan dia akan dikali, dan ini maksudnya adalah result kali base, result sama dengan result kali base, seperti itu akan terjadi setiap perulangan. Ya, return result berarti dia akan mengembalikan nilai result ke myPow, sama seperti yang tadi di atas, yaitu dia pemanggilan myPow berarti nilai base-nya 2, exp-nya adalah pengurangan dari byte, indeks byte min 1. Dan saya akan menjelaskan Arduino 1. Ini adalah masternya dan ini adalah slave-nya yang tadi. Setelah itu di sini ada pendefinisian seperti yang tadi, define MISO 12, MOSI 11, pin clock 13, chip select 10, red BPS 100, dikasih nilai 100, byte 8, BTN dikasih nilai 9. Jadi char, message, kemudian ada void setup, pin mode, ini akan mengatur MISO sebagai input, MISO berarti 12 sebagai input, pin 12 sebagai input, MOSI sebagai output, pin 11 sebagai output, pin clock 13 sebagai output, digital write ini akan merujuk pada menyuruh, berarti pin clocknya akan mati, kemudian pin mode chip select adalah T10 sebagai output, BTN 9 sebagai input pull up. Setelah itu serial begin, ini adalah komunikasi serial dengan output nanti bercepat 9600 baud. Ini ada void loop sama seperti yang tadi. Sebelumnya saya jelaskan, ini check button bool jika ini akan is button preset bertipe data boolean. Ini akan berisi nilai dari digital read BTN sama dengan low. Ini berarti nilai dari bool adalah ini, low ini. Jika is button press message-nya H,
Jika is button pressed, ini nilainya digital read-nya low, berarti dia true, maka message-nya H akan mengeluarkan message H, maka setelah itu message H ini akan berisi nilai dari karakter H. Jika ini kondisinya salah, maka message-nya akan bernilai L. Dan void start transmission, integers ini berisi parameter integer slave pin. Kemudian ada digital write, ini akan menyuruh dari slave pin akan low. Setelah itu ada void stop transmission, slave pin akan high. Kemudian send data, ini mengirim data, karakter message, nilai dari message ini tersimpan. Ini nilai simpan, kemudian message is size, ukuran dari message-nya adalah starlen message, string string len maksudnya adalah panjang dari message, panjang dari huruf message. For integer letter 0, ini ada perulangan, letter indeksnya 0, letter index kurang dari message size, kondisi, kemudian ada increment letter indeksnya plus plus. Setelah itu ada pendefinisian variabel currently letter menggunakan tipe data karakter. Ini akan berisi nilai dari message uh, pada letter index. Ini ada arraynya maksudnya. Serial print currently letter, ini akan ngeprint ini. Send bits currently letter, ini akan ngeprint ini. Currently letter berisi message letter index. Jadi misalnya letter indexnya ke 0, jadi dia akan pada message ini misalnya di 0 itu ada tulisan N. Nah, maka dia currently message-nya adalah N. Setelah itu ada void send bits yang berisi parameter karakter currently byte. Kemudian ada perulangan lagi for integer bits sama dengan 0, kondisi index bits lebih kurang dari byte, kemudian index bits increment. Ada boolean yang akan merupakan tipe data boolean yang akan terinisialisasi untuk variabel currently underscore bit yang akan berisi nilai currently byte dan 0x80 index bit. Digital write masih currently bit, kemudian ada clock cycle serial print maksudnya di sini akan ngeprint di sini yaitu currently bit, bit yang sedang sudah dihitung di sini currently byte dan 0x80 itu. Kemudian ada clock cycle, ada delay yaitu 1000 dibagi read bps dibagi 2, ini adalah delaynya. Kemudian digital write ini akan menyuruh pin clock untuk high, setelah itu ada delay 1000 read bps bagi 2, ini akan menyuruh digital write pin clock low. Kita coba start simulation. Nah, seperti ini outputnya. Baik, saya lanjut ke percobaan selanjutnya. Baiklah, ini adalah rangkaian I2C, komunikasi I2C, yang mana di sini terdapat dua buah Arduino, yang mana di sini sebagai master, di sini sebagai slave. Di sini master, di sini slave. Kemudian pin A5 master akan tersambung dengan pin A5 slave, pin A4 master akan tersambung ke pin A4 slave, pin ground master akan tersambung ke pin ground slave. Selanjutnya saya akan menjelaskan kodenya. Jadi di sini terdapat library wire.h. Dan ini ada void setup yang mana wire begin 9. Kemudian wire on receive event, kemudian ada serial begin, komunikasi serial 9600 baud. Sebenarnya di sini ada void loop,
Delay-nya ada 100, 0,1 detik. Dan ada void receive event yang berisi parameter int bytes. Ketika wire available char.c, char c ini variabel deklarasi dengan tipe char yang akan berisi wire read, akan membaca dari wire ini. Dia serial print receive message, kemudian serial print learn C, nilai dari C adalah wire read, dia akan membaca apa yang ditulis intinya. Kemudian ada ini adalah slave, ini master, sini ada library include wire.h, kemudian ada void setup, dan ada wire begin, wire dimulai, serial begin 9600 baud. Setelah itu ada deklarasi message yang bertipe data integer, kemudian serial akan mengeprint send message. Jika serial available sama dengan 0, message serial read string, maka dia akan membaca string. Kemudian wire begin transmission 9. Setelah itu wire write message si string mengubah menjadi string, string. Setelah itu wire end transmission, wire memberhentikan transmisi, kemudian ada delay 500 detik. Dan akan berulang ke sini kembali. Coba kita jalankan send message seperti itu, misalnya halo. Seperti yang sudah terkirim, coba kita lihat. Nah, halo. Atau kita coba lagi, hai. I-nya 2, berarti di sini 1, 2, 3, 4. Nah, ini seperti saya tekan. Coba saya hai itu. Oke, hanya 4. Hai, oke. Itu mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan percobaan selanjutnya. Setelah ini adalah percobaan terakhir, yaitu itusi dengan LCD, yang mana di sini menggunakan library GroundWireH dan menggunakan library Liquid Crystal ituc.h. Kemudian Liquid Crystal ituc LCD menyuruh LCD untuk 0x27, kemudian ini adalah panjang dan ini lebar, maksudnya ini 16 akan ke kanan, 2 akan ke bawah. Di matriks 16 kali 2 seperti itu. Dan ini point step up LCD begin 16. Nomor 2 LCD backlight. Ini adalah untuk backlight atau warna belakangnya. Jika tidak menggunakan warna belakang maka ini akan gelap. Nah, void loop yaitu menyalakan LCD set cursor 0,0, yaitu LCD print lab komputer, kemudian LCD set cursor 0,1, 0,1. Nah, maka dia akan ngeprint Unila 2024. Ini adalah LCD. Kemudian ini ada breadboard, di sini Arduino, yang mana ground akan tersambung ke ground, dan PCC tersambung ke 5 volt, SDA tersambung ke analog 4, SCL ke analog 5. Saya jalankan. Nah, lab komputer. Inilah ini 0,0 di sini, 0,1-nya di bawah. Oke, saya akan menjelaskan percobaan tugas akhir. Tuh ini. Nah, di sini adalah soal dari percobaan tugas akhir, yaitu menambahkan sensor yang digabung dengan LCD, yang mana nilai dari sensor akan ditampilkan di LCD ini. Jadi di sini menggunakan wire.h sebagai library, liquid crystal ituc.h sebagai library, dan library DHT, sensor DHT. Di sini mendefinisikan DHT terletak pada pin kedua, dan tipe DHT-nya adalah DHT22 yang kita gunakan. Kemudian DHT pin ini sesuai dengan DHT tipenya. Setelah itu ini ada 16,2, yaitu nanti di sini 16, di sini 2 baris seperti itu. Kemudian lanjut void setup. Di sini LCD begin 16,2, LCD backlight, mana tadi sudah saya jelaskan untuk warna belakang.
Kemudian ada LCD DHT begin. Jadi ini untuk memulai sensor DHT untuk menghitung yaitu, dan ada void loop. Kemudian ini adalah ada deklarasi variabel humidity yang bertipe data float yang akan menyimpan nilai dari read, nilai dari humidity yang itu kelembapan, dan bawahnya adalah temperatur. Temperatur ini akan berisi nilai dari pembacaan suhu temperatur, pembacaan suhu. Dan di sini tampilkan nilai yaitu set kursornya. Ini ada lab komputer di atas nanti berarti. Kemudian di selanjutnya yaitu temperaturnya berapa, kemudian temperatur C menampilkan nilai temperatur, menampilkan nilai di bawahnya akan menampilkan nilai kelembapan. Di sampingnya akan menampilkan nilai kelembapan, dan nanti di sini ada delay sebanyak 2 detik. Kita mulai saja. Sebentar. Baiklah, di sini ada nilai yaitu nilai temperatur eh, dan nilai humidity-nya 40%. Sepertinya ini terganti, jadi saya berikan seperti ini dan nilainya tertampil semua. Hmm, Baiklah, di sini sudah ada tulisannya di sini lab komputer. Di mana saya menaruh temperaturnya di koordinat 0,0 di atas. 0,1-nya adalah nilai humidity kelembapan. Coba kita kurangi. Nanti dia akan berkurang. Ini sepertinya kurang. Ada yang harus diubah. Sudah, mungkin itu saja penjelasan tugas akhir dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.